pada hari ini sebelum kita belajar matematika, terlebih dahulu kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Setelah bentuk keyakinan kelas, maka namanya keyakinan sekolah. Akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi sebentar, anak-anak sekalian, Anda tuliskan dalam kertas yang Bapak Guru sudah bagikan tadi. Pada kertas tip itu, tuliskan kesepakatan kelas kita. Apa-apa menjadi kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini Anda menuliskan, tapi dalam bentuk kalimat positif, jangan kalimat negatif. Misalnya dilarang. Nah, itu dalam pembuatan kesepakatan kelas itu harus dihindari kalimat negatif. Buatlah kalimat positif. Misalnya satu contoh misalnya, dilarang membuang sampah, itu namanya kalimat negatif. Kata dilarang. Berarti kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu namanya kalimat positif. Jadi sini selalu hindari kalimat-kalimat negatif. Silakan Anda tuliskan. Ya, tuliskan depan kelas. Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang tempelkan di depan menjadi kesepakatan kelas kita. Silakan. Maju. Satu. Pelan-pelan saja, pelan saja ya. Yang terlalu tinggi yang dibaca sebentar. Alik. Ya. Bekerja di Sudah semua? Oke. Terima kasih sekarang. Dari apa yang kamu tuliskan di depan ini, satu orang yang bacakan. Coba Jaki Muntu. Silakan dibacakan kesepakatan kelas kita hari ini. Dan yang pertama. Adalah kebersihan dalam kesehatan diri, baju harus masuk dalam perjalanan, menghargai sama teman, dan segala kebersihan harus mengerjakan tugas tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Muna, serta staf tata usaha SMK Negeri 2 Muna yang sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita yang intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan di ruangan SMK Negeri 2 Muna dalam rangkaian kegiatan aksi nyata budaya positif, disiplin positif untuk calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muna. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam aksi nyata ini bahwa jadi saya sangat berterima kasih lewat kesempatan ini supaya teman-teman ke depan ini banyak yang mengikuti program guru penggerak. Jangan cuma satu orang. Saya kira kita di sini semua sarjana, semua sudah boleh dibilang semua sudah sertifikasi. Jadi saya harapan yang guru-guru muda supaya bisa mengikut jejak langkah sebagai guru penggerak. Saya kira itu mungkin. Sebagai pengantar seperti itu Pak, terima kasih. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata budaya positif, disiplin positif untuk guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muna saya buka dengan resmi.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah dibuka dengan ibu kepala sekolah. Jadi pada hari ini saya mengambil judul Diseminasi Pemahaman Penerapan Budaya Positif di SMK Negeri Ramuna. Jadi diseminasi di sini artinya bagaimana calon guru penggerak itu membagi ilmu yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi apa yang kita dapatkan di pembelajaran paket modul 1 itu kita sosialisasikan atau kita bagi kepada teman-teman guru. Jadi itu judul yang saya angkat. Kemudian latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini saya ambil itu adalah sekolah idaman adalah sekolah yang menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi murid sesuai kodratnya. Jadi kalau kita bicara di sini kodrat, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu ada dua. Ada yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dari menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak yang setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaan dan mencapai keselamatan. Dewantara itu menuntun. Jadi saat ini pembelajarannya bukan lagi kita menuntut. Di mana pembelajaran sebelumnya itu kita tuntut siswa bagaimana dia harus mencapai KKN. Saat sekarang ini tidak seperti lagi. Apalagi misalnya di kurikulum 2013, sejak kurikulum 2013, kurikulum mereka tidak ada lagi KKN. Kenapa? Karena kita tidak harus tuntut itu anak. Sekarang itu tugas guru itu hanya menuntun supaya dia mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Jadi kebahagiaan di sini, bagaimana supaya dia mencapai kebahagiaan itu anak? Maka dia bagaimana terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya baik kebutuhan supervalnya, misalnya kebutuhan bertahan hidupnya, kesenangannya, cinta dan kasih sayangnya anak, kemudian misalnya kebebasannya, kemudian powernya, latar belakangnya, kemudian di pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang terpusat pada murid. Pembelajaran sebelumnya itu terpusat pada guru. Selama ini itu terpusat pada guru, maunya guru. Jadi tidak pernah itu siswa ditanya di kelas. Kemudian tujuan saya angkat dalam aksi nyata ini adalah satu, menumbuhkan budaya positif sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan kebebasan murid untuk menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sini pada dasarnya itu profil belajar Pancasila yang pertama itu beriman, berakhlak mulia, karena bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif. Jadi itu profil belajar Pancasila. Itulah tujuan yang saya angkat dalam aksi nyata ini. Kemudian peta konsep dalam modul 1.4 ini, yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Satu adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang pertama. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan bumi yang berkualitas. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam segitiga restitusi. Jadi ayat pertama tadi disiplin positif adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi selama ini sebelum kurikulum merdeka selalu kita paradigmanya itu paradigma yang lama. Di mana pembelajaran yang paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi itu paradigma yang baru. Jadi seperti paradigma baru itu ada namanya stimulus respon. Stimulus respon itu bagaimana kita sebagai guru melakukan perubahan kepada perilaku anak. Tetapi saat ini bagaimana itu dari stimulus respon itu ke teori kontrol. Artinya di situ kita guru ini tidak bisa merubah perilaku anak karena itu merubah itu sangat susah. Jadi kita hanya kita kontrol saja, kita kuatkan saja itu perilakunya mereka.
Jadi bagaimana kita berusaha untuk merubah itu perilakunya anak, perilakunya murid. Jadi sekarang dari paradigma baru itu stimulus respon ke teori kontrol, dan kita sebagai guru hanya mengontrol dan memantau perilaku anak. Ya. Kemudian saat ini saya mencoba ada kegiatan. Coba Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, misalnya ada A. Tugas Anda adalah menempatkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda boleh membuka, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan menggelitik, bahkan menabari Anda ulang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Jadi di sini sebentar saya ada kegiatan, saya masing-masing berpasangan untuk mengepakkan tangannya. Satu orang mengepakkan tangannya, satu orang berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Apakah temannya itu mau membuka kepalan tangannya atau tidak? Begitu. Jadi saya minta pada Bapak Ibu untuk berpasangan untuk mengimpalkan tangannya. Kemudian dari kepalan tangan itu apakah berusaha membuka kepalan tangannya atau tidak? Coba saya minta kepada Bapak Ibu yang berpasangan orang. Ya, setelah apa isinya dalam kepalan tangan Anda itu? Jadi apakah kamu berusaha mau membuka kepalan tangannya atau tidak? Ya, coba. Dua. Apa yang kamu sembunyikan di dalam tangan Anda? Maksudnya, Pak Martin mungkin berusaha coba buka kepalan tangan Anda. Tapi mungkin kamu berusaha untuk tidak mau membuka karena menurut Anda itu penting. Itu mungkin rahasia. Ya, terima kasih, mungkin sudah. Belum. Coba. Sudah. Ya, sudah. Coba. Jadi di sini kemungkinan yang akan muncul itu ada dua jawaban. Saya mau membuka atau tetap bertahan tidak mau membuka. Coba mungkin penasaran mau membuka kali temanya atau bagaimana? Berusaha untuk membuka. Tapi ingin membuka? Membuka tapi teman saya tidak mau membuka. Iya. Yang tidak mau membuka itu apa alasannya? Karena barang berharga. Jadi karena merupakan itu barang berharga. Jadi awal karena itu adalah merupakan rahasia bagi dirinya. Jadi di sini dari percobaan jadi tadi tidak mau membuka alasannya tadi bahwa itu merupakan barang yang berharga menurut Ibu Anggi tadi. Jadi kemungkinan jawabannya tadi itu ada dua, mau membuka dan tetap bertahan. Jadi yang menjadi pertanyaannya, siapa yang mengontrol diri Anda pada saat tadi mau membuka atau tidak? Diri? Iya, jadi itu diri kita sendiri. Sama kita itu sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa. Karena siswa juga dia mau mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak bisa itu kalau misalnya anak dia tidak, misalnya dia karena yang namanya anak itu pasti memiliki minat, bakat dan kemampuannya sendiri. Jadi tidak bisa kita paksa kalau misalnya dia tidak mengerti matematika kita paksa sampai dia mengerti. Ya seperti itu. Jadi kita di sini guru itu hanya sebatas menuntun saja. Jadi tidak boleh. Jadi tadi itu kesimpulannya tadi bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita. Jadi teman tidak bisa mengontrol saya juga tidak bisa mengontrol teman saya. Jadi itu masing-masing ada pada dirinya sendiri. Jadi tadi kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya mengontrol, yang megang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jadi jawabannya itu adalah
tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepelangkan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepelangkan kita? Apakah kita membuka atau menutup kepelangkan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar Pak miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang pertama itu emosi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sama dengan tadi kita, kalau misalnya murid itu dia tidak mau melakukannya, itu adalah tergantung pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang sadar salah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi kependekatan teori kontrol. Jadi, stimulus respon itu artinya perubahan perilaku manusia, baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya, mungkin dari pengaruh motivasi intrinsik maupun motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Jadi perbedaannya sebelumnya itu pembelajaran sebelumnya itu stimulus respon, teori kontrolnya misalnya begini, realitas kebutuhan yang sama. Pada teori stimulus respon itu realitas kebutuhan yang sama. Sekarang teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan manusia itu adalah berbeda-beda. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mungkin menurut pemikiran kita, misalnya seperti kita mengajar di dalam ruang kelas, menurut kita itu anak mengerti. Padahal anak itu mungkin dia tidak mengerti atau tidak paham. Jadi menurut kita itu anak bahwa sudah mengerti semua di dalam satu kelas. Padahal anak itu mungkin hanya satu atau dua orang mengerti. Sekarang pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya, stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi dulu itu pemahamannya bahwa kita bisa menguasai siswa, bisa kita mengontrol mereka. Ternyata mungkin dalam teori kontrol ini bahwa kita tidak bisa mengontrol mereka, hanya diri mereka dia sendiri yang bisa mengontrol dunia. Kemudian yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, kemudian sekarang teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama yang tadi, pada waktu kepelantangan itu, mau membuka atau mau membuka itu adalah tergantung dirinya sendiri. Karena saya juga tidak bisa mengontrol dia juga tidak bisa mengontrol saya. Gitu. Kemudian yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang ketujuh, model berpikir itu menang kalah. Kalau misalnya pada stimulus respon itu menang dia kalah, tapi sekarang itu menang-menang. Artinya di situ tidak ada yang seperti saat ini di kurikulum K13 atau kurikulum mereka itu tidak ada lagi juara di situ, tidak ada lagi ranking. Semua satu kelas itu mereka juara semua. Jadi tidak ada lagi di sini sekarang diberikan ranking satu kelas seterusnya. Jadi semua itu pemenang semua di dalam kelas itu. Jadi tidak ada lagi itu dari kurikulum K13 sampai kurikulum mereka itu sudah tidak ada lagi ranking di situ. Karena di situ semua pemenang, semua juara. Gitu. Akhirnya sekarang kita masuk kepada disiplin. Tadi disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbaik di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin di antara tertib, peraturan, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Kalau hukuman itu kepada siswa tidak perlu dilakukan. Itu alternatif terakhir itu kalau misalnya kita memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian disiplin positif yang pertama dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan kecenderungan menghubungkan kata disiplin demi ketidaknyamanan. Jadi itu namanya disiplin positif. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi eksplisit. Jadi di sini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang pertama itu adalah proses belajar Pancasila, beriman, berhalal mulia, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, kemudian kreatif, gotong royong, mandiri, itu nilai kebajikan. Kemudian ada lagi, kemudian yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi hukuman ini sebenarnya untuk kepada anak-anak itu hendaknya jangan lagi dilakukan. Tidak boleh lagi kita melakukan hukuman, baik itu hukuman secara fisik maupun hukuman verbal, atau mungkin verbal mungkin dengan kata-kata seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang tadi itu kebajikan universal itu beberapa institusi atau lembaga pendidikan bahwa telah memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang kebajikan ini seperti di SMK Negeri 2 Mulai ini kita ada namanya mungkin di situ tata tertib. Kemudian ada namanya lagi visi misi sekolah seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi hampir semua juga instansi sekolah itu sudah memiliki itu semua. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang tadi itu adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi itu dalam visi sekolah itu pasti semua instansi, pasti semua sekolah pasti yang itu yang pertama. Beriman, berakhlak, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi organisasi saling memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa suku bangsa agama atau latar belakang. Jadi itu nilai kebajikan itu semua suku, semua agama itu pasti memiliki itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang saya angkat di sini pertama itu adalah proses belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang pertama. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong kreatif. Jadi salah satunya misalnya pada hari ini kita saling berkolaborasi dalam aksi nyata saya, itu namanya gotong royong. Kemudian yang kedua dalam nilai kebajikan universitas yang saya angkat tadi, IBO Primary Years Program sikap murid, misalnya dalam nilai kebajikan itu misalnya toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, kemudian komitmen, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama tegak, dan antusias. Jadi gini, jadi sebelum kita masuk di kelas atau sebelum kita pada saat pertama masuk di kelas itu hendaknya kita selalu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di situ hendaknya Bapak dan Ibu guru nilai-nilai kebajikan itu harus ada dalam keyakinan kelas itu. Misalnya siswa dalam keyakinan kelas itu, misalnya siswa masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu itu nilai kebajikan mana itu yang dia kira dalam masuk tepat waktu itu? Yaitu komitmen bisa. Misalnya dalam nilai kebajikan atau membuat keyakinan kelas itu misalnya di dalam sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas itu kita hindari itu membuat kalimat yang negatif. Misalnya begini, kalau kalimat negatifnya itu saya dilarang membuang sampah sembarangan.
Jadi kalau kita buat sebagai kalimat positif, kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak kita membuat itu kalimat keyakinan kelas itu harus hindari itu kalimat negatif. Misalnya, jangan lari-lari misalnya di koridor. Habis kita buat kalimat positifnya itulah berjalanlah. Ada di situ nilai kebajikan itu keamanannya mereka. Jangan sampai dia lari di koridor atau misalnya di panjang-panjang apa semua, bisa dia jatuh. Jadi dia berjalanlah di koridor. Kemudian dari itu tadi nilai kebajikan yang ada, sebenarnya nilai kebajikan masih ada lagi. Seperti sini belum tercantum jujur, bisa tidak menyontek, tidak melihat pekerjaan temannya pada saat mengikuti ulangan. Berarti di situ nilai kebajikannya itu di situ adalah jujur di situ. Jadi nilai kebajikan seperti itu. Kemudian di sini kemudian berikutnya dari motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang untuk melakukan sesuatu itu ada motivasi yang ada dalam dirinya. Pertama itu mungkin dia melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Untuk melakukan sesuatu itu mungkin dia berusaha anak itu untuk tidak terlambat, berarti dia mungkin dia takut karena dihukum. Artinya di situ hanya dia takut kepada peraturan yang ada di sekolah, tetapi dia bukan muncul dalam dirinya sendiri. Contoh misalnya naik motor. Di peraturan lalu lintas itu harus menggunakan helm. Kalau dia ada misalnya polantas, dia tidak pakai helm, berarti di situ dia ada kesadaran dari dirinya. Seharusnya itu ada kesadaran dari dirinya. Tapi hanya karena takut jangan sampai ditilang, maka dia memakai helm. Maka di sini motivasinya itu adalah menghindari kenyamanan atau hukuman. Hanya karena dia menghindari hukuman saja dia melakukan itu, hanya menghindari hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan segala sesuatunya itu mungkin hanya karena dijanjikan sesuatu atau dikasih hadiah, dikasih. Saya terbukti kemarin pada waktu saya coba mengajar di kelas 11 Elektro A di kelasnya Perpaduan Pusarma. Saya suruh anak-anak itu untuk mengerjakan soal. Saya bilang saya kasih hadiah nasi kuning. Jadi anak-anak itu hampir semua itu berusaha. Malahan berlomba-lomba untuk maju. Ada beberapa orang anak maju, saya kasih benar, saya kasih. Di pertemuan berikutnya saya kasih soal. Saya tidak akan kasih hadiah. Tidak ada yang berkutik di situ, tidak ada yang mau menjawab. Jadi di sini artinya di sini memberikan penghargaan itu sebenarnya hanya sesaat, pada saat itu saja. Tetapi ke depannya itu dia tidak, karena dia tidak muncul dalam dirinya sendiri. Sebenarnya kalau dia melakukan itu muncul dalam dirinya sendiri, pasti dia tetap dia berusaha. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang di sini maksudnya ini mereka percaya itu muncul dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Tadi itu kan kalau misalnya kita berikan hadiah itu motivasinya hanya karena dari luar, tidak dipengaruhi dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya, gitu. Jadi ada 3 motivasi. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman ini mungkin sudah sering kita lakukan di sekolah kita ini. Kemudian konsekuensi juga mungkin. Kemudian di sini ada namanya restitusi. Ini hal baru bagi kita. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira hukuman itu apa? Hukuman. Ya, jadi hukuman itu erat kaitannya dengan sanksi. Misalnya anak terlambat kita beri hukuman, dia cabut rumput, dia menyapu, dia bersihkan WC. Padahal sebenarnya itu hukuman itu sudah tidak bisa lagi seperti itu. Kemudian kedua konsekuensi ini, kalau menurut Bapak Ibu, konsekuensi, ya,
Oh iya, jadi konsekuensi ini anak bertanggung jawab. Misalnya anak dia menumpahkan minuman temannya di kelas, jadi tidak perlu dihukum, hanya diberikan konsekuensi dia bertanggung jawab, dia melap itu di mejanya atau mungkin dia menggantikan karena dia bertanggung jawab. Sama misalnya kejadian kemarin itu ada anak walinya IPC, kalau saya tidak salah, anak-anak itu mencoret-coret dinding. Jadi bagi jelasnya IPC itu dia tidak hukum mereka, tetapi dia berikan konsekuensi untuk menghapus catatan mereka di dinding itu namanya konsekuensi. Artinya di situ dari perbuatannya itu dia bertanggung jawabkan seperti itu. Kemudian restitusi, ya restitusi ini bagaimana itu anak merupakan suatu proses tindakan dilakukan oleh anak untuk memperbaiki sendiri kesalahannya tanpa harus diperbaiki dari orang lain. Ya, jadi di sini makanya pada tabel ini hukuman itu merupakan identitas gagal. Kalau konsekuensi dari restitusi ini identitas sukses dia, disiplin dan sukses. Yang pertama kalau identitas gagal itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi bagi mereka siswa itu kalau misalnya kita hukum itu mereka menyakitkan bagi dirinya sendiri mereka seperti itu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi pada saat itu dia langsung bertanggung jawabkan. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, identitas gagal pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mungkin setelah dihukum diberikan sanksi, baik itu hukuman fisik atau hukuman verbal, dia jangka panjang dia teringat terus itu anak. Kemudian kalau misalnya konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang pendek, dan pada saat itu dia nyaman, tetapi setelah bertanggung jawab dia hilang seperti itu. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan karena dia terlalu mungkin itu yang menumpahkan air minum itu tidak terlalu. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti. Jadi artinya dia akan tersakiti karena dia dihukum. Kemudian konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, dia hanya tidak nyaman. Konsekuensi misalnya, dia tidak nyaman saja dari sehingga dia mungkin dia ada trauma sedikit bagian diri anak. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan kalau pada restitusi. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi tadinya mungkin setelah kita hukum, mungkin menurut kita itu anaknya berubah, padahal mungkin tambah agresif, tanpa dia bikin kelakuannya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan. Jadi restitusi di sini misalnya anak dia terlambat, tidak bisa selama ini itu kita langsung kita tanya itu anak dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu dulu. Kita stabilkan dulu dia. Stabilkan dulu itu artinya bahwa Pak Guru juga pernah terlambat. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Jadi melakukan kesalahan itu adalah manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu dia. Setelah kita stabilkan, kita validasi dia. Kita tanya dia, kan tadi kenapa tadi terlambat? Kenapa terlambat? Oh, saya bikin alasan seperti ini. Kemudian kita sampaikan bahwa pernah ada keyakinan kelas yang kita buat bahwa itu masih tepat waktu. Kita ingatkan dia, masih ingat kamu? Masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas? Masih Pak, apa itu? Misalnya, tepat waktu. Sekarang kita tanya, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Dan kita tanya seperti itu. Jadi dia bisa selesaikan sendiri. Caranya, saya begini bahas cepat bangun, kemudian cepat tidur, kemudian cepat bangun. Setelah itu, bagaimana caranya selesaikan itu? Kamu yakin? Saya yakin Pak, artinya ulangi lagi. Jadi tidak bisa kita langsung polis anak, kita tanya, kenapa kamu terlambat, langsung kita hukum. Itu yang namanya restitusi. Restitusi itu tidak merupakan suatu proses yang dilakukan, anak itu menyelesaikan permasalahannya sendiri, tidak diselesaikan oleh orang lain. Kemudian, untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan di sini, hanya dia hukuman itu hanya faktor takut saja. Makanya di sini hukuman itu dianggap sebagai identitas gagal. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi di sini dia bertanggung jawab perilakunya sendiri. Kemudian berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan yang nyata. Konsekuensi membantu penyerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian sebuah cara menanamkan disiplin pada positif pada murid. Tadi itu dikatakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang disampaikan oleh pakar pendidikan yang dosen tahun 2004. Dan itu restitusi. Jadi sekarang itu yang diharapkan itu adalah secara pembelajaran ke depan-kedepannya adalah restitusi. Kemudian di sini kita masuk kepada keyakinan kelas. Tadi saya sudah menyinggung tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nilai-nilai dibagikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi selama ini kita di SMK Negeri Gula ini peraturan sekolah atau mungkin namanya tata tertib sekolah. Jadi ke depan itu bagaimana kita mulai beralih kepada keyakinan kelas. Jadi setiap pada satunya apalagi di tahun baru, tahun ajaran baru ke depan, buat memang kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi dia melanggar berarti dia melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini kebutuhan seseorang itu, misalnya kita saja, bagaimana kalau misalnya mau bahagia? Kalau misalnya kebutuhannya kita tidak terpenuhi. Jadi kalau sudah misalnya kita terpenuhi semua kebutuhan kita, 5 kebutuhan dasar ini, maka pasti hidupnya kita bahagia. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya bertahan hidup itu makan, minum, pakaian, keamanan. Di situ namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya siswa, biasa kita kadang-kadang kita melihat siswa itu di kelas, dia cari perhatian sama guru. Itu tidak apa-apa, karena itu siswa itu dia mencari kebutuhannya tentang kasih sayang. Misalnya begini, anak itu dia menggambar bagus gambarnya. Kemudian bu gurunya mungkin dia tidak hiraukan. Dan tidak hiraukan bu gurunya, dia tidak puji, misalnya bu gurunya tidak puji. Anak itu, kenapa bu guru bagusnya gambar, tapi tidak dilihat gambarnya. Di situ yang dia butuhkan itu anak kasih sayang, rasa kasih sayangnya. Jadi sama kita itu di kelas. Jadi anak-anak itu dia cari perhatian itu, berarti yang dia butuhkan itu adalah kasih sayang. Jadi perhatian, dikasih, diterima di lingkungannya, itu namanya kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Sudah dong, kebutuhan akan pilihan, misalnya dia mandiri, dia mengerjakan tugasnya itu sendiri, dia tidak mau kerja secara berkelompok. Kemudian otonom, suka mencoba hal-hal yang baru, itu namanya kebutuhan kebebasan. Misalnya seperti ini, ada seorang anak mungkin di kelas pada saat pelajaran mungkin matematika, anak itu acuh tak acuh, dia tidak memperhatikan, kita suruh dia menulis mungkin dia tidak mau, tinggal dia tidur. Itu kebutuhan yang dia anak itu adalah kebutuhan kebebasan, dia mau bebas seperti itu, karena mungkin dia tidak minat dan tidak bakat dengan pelajaran matematika. Kemudian yang berikutnya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini anak itu bagaimana dalam mengajar itu, sehingga kita memberikan mungkin kesenangan itu
permainan atau espreading. Misalnya di situ sebelum pada saat sela-sela pembelajaran mungkin 2 jam atau 3 jam kita berikan espreading. Jadi di situ dia senang. Di situ kebutuhan anak itu adalah namanya kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kelima kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan akan pengakuan misalnya prestasi, kepemimpinan, misalnya prestasinya, kemudian keterampilannya, kemudian kebutuhan dia supaya akan diakui, itu namanya kebutuhan penguasaan atau power. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah yang pertama dihitung. Kita seorang guru di SMK Negeri Luang Mena ini. Posisinya kita itu kita mengontrol anak-anak itu. Yang pertama itu posisi kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Dia terlambat kita hukum. Kemudian kita hukum baik itu mungkin secara fisiknya, dia suruh lari 100 kali keliling lapangan sepak bola misalnya, cabut rumput, itu posisinya guru itu di situ adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi posisinya kita di sini sebagai guru, misalnya kata begini, kita sampaikan sama siswa, ibu guru atau pak guru kecewa sekali dengan kamu. Ada di situ anak itu dia merasa bahwa dia salah. Ada dia salah di situ, dia merasa bahwa jadi anak itu akan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Misalnya ibu guru saya kecewa sekali misalnya saya dengan kamu. Nah, di anak itu menjadi dia terbayangkan terus itu di pikirannya. Seperti itu. Kemudian posisinya kita sebagai guru itu kita anggap anak itu misalnya anak didik itu sebagai teman. Kita anggap sebagai teman. Jadi kelemahannya dua, kalau sebagai teman ini, kalau bisa kita posisinya sebagai guru, kita hanya dia menurut sama kita saja, tapi belum tentu dia menurut sama guru-guru lain, karena dia anggap bahwa guru lain itu bukan temannya. Karena di sini dia beranggapan bahwa saya dengan dia itu sebagai teman. Jadi kelemahannya di sini kalau guru berteman dengan siswa itu hanya pada guru tertentu saja, belum tidak berlaku tapi guru yang lain. Kemudian berikutnya, keempat itu sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau di sini, kebanyakan guru kita hanya menulis. Mungkin dia terlambat, kita tulis berapa kali dia terlambat. Kemudian, jadi identiknya di sini kalau pemantau itu hanya memantau, melihat, kemudian mencatat tentang kehadirannya siswa, tentang misalnya kelakuannya di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kelima adalah manajer. Ya di sini guru sebagai manajer. Di sini yang dibutuhkan kita guru sebagai manajer. Dari sini penjelasannya tadi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menjalankan posisi penghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu guru sebagai penghukum itu. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu. Yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu guru sebagai penghukum. Dan menurut dia sudah seperti itu menurut Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang kecil dan lembut akan seperti ibu guru sangat kecewa sekali dengan kamu, bisa seperti itu. Bahasa-bahasanya ibu guru. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya, kalau misalnya itu gurunya laki-laki. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Jadi di sini kita posisi guru sebagai merasa orang bersalah. Kemudian yang ketiga, tadi itu posisi kontrol guru sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menuntun murid melalui persuasi. Jadi misalnya antara guru dengan siswa itu dianggap bahwa temannya. Misalnya begini kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi di situ kita bicara seperti itu karena kita anggap bahwa anak itu teman kita. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seperti kata-kata seperti itu namanya guru sebagai teman. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita mengawasi anak-anak kita. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita peraturan-peraturan di sekolah. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu guru bisa begini. Peraturan apa? Misalnya di sini yang melanggar anak itu sudah terlambat. Kamu tidak ini ada peraturan yang di sekolah. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku. Biasa kita tulis di absen. Berapa kali ini tidak masuk? Itu namanya posisi guru sebagai pemantau. Dia harus mencatat. Posisinya akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang kelima, di sini yang diinginkan itu adalah saat ini guru itu sebagai manajer. Jadi pada posisi manajer, kita seharusnya itu berada pada posisi yang ini. Karena kalau posisi penghukum juga itu merupakan identitas yang gagal. Sekarang kita bagusnya itu sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu adalah posisi seorang manajer. Kata-kata yang digunakan biasa pada posisi manajer ini, apa yang kita yakini? Seperti tadi keyakinan kelas tadi itu, apa kau meyakininya? Jika kau meyakininya, apa kau bersedia memperbaikinya? Jika kau memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri kamu. Jadi di sini posisi manajer ini sama dengan restitusi tadi. Suatu proses yang dilakukan, tindakan dilakukan, anak itu memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kata-katanya itu bisa tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi telah ada namanya identitas gagal, guru perilaku kontrol negatif. Kemudian ada kalau penghukum itu dia identitas gagal atau perilaku kontrol negatif. Kemudian identitas berhasil sukses, perilaku kontrol positif. Jadi tadi sudah jelaskan tadi tentang 5 posisi kontrol tadi. Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Sisi yang paling bawah itu di dasar namanya menstabilkan identitas. Setiap orang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada sisi berikutnya validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita anak-anak itu misalnya kalau kata misalnya anak itu dia mencontek, jangan langsung kita tegur di kelas. Setelah selesai ulangan misalnya, panggil siswa atau muridnya menghadap, kemudian tanya. Yang pertama tadi itu yang paling bawah paling dasar itu menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan.
tadi kenapa Pak Guru tadi misalnya kenapa Pak Guru panggil di sini? Bilang, tidak tahu Pak. Oh tadi pada waktu bulanan, misalnya kamu, Pak Guru melihat kamu itu melihat jawaban temanya, betul tidak? Oh betul Pak. Misalnya kakak begini, misalnya berarti kamu sudah mencontek. Ya Pak betul mencontek. Tidak apa-apa. Langsung tidak apa-apa mencontek. Pak Guru juga pernah mungkin melakukan kesalahan. Tadi semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kita saksikan dulu dia. Jangan langsung dimarahi. Stabil identitasnya dulu. Karena setelah stabilkan identitasnya, yang berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu punya alasan. Tanya. Kamu mungkin punya alasan. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu mencontek? Oh mungkin tadi malam Pak saya tidak belajar karena mungkin saya main HP, saya nonton bola, ya apapun alasannya anak-anak. Kemudian setelah kita lakukan tindakan yang salah, tanyakan keyakinannya, tanyakan keyakinan yang telah disepakati di kelas, ditanyakan keyakinan yang dapat di kelas. Setelah misalnya kita statuskan validasi tindakan yang salah tadi itu, saya Pak Guru tidak mencari siapa yang salah. Pak Guru tidak mencari, siapa di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tidak. Tapi Pak Guru hanya ingin mau mencarikan solusi yang baik untuk misalnya siapa. Nah, kemudian kita tanya keyakinan kelas. Sekarang masihnya keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Oh masih Pak, apa itu? Oh berarti mungkin di situ keyakinan kelas ada mencontek itu berarti anak itu kebajikannya dan tidak jujur. Oh harus jujur Pak. Ayah. Berarti setelah kamu misalnya kamu tidak jujur seperti itu, bagaimana caranya supaya kamu tidak mencontek lagi? Jadi setelah itu kita tanya keyakinan kelas, kita tanya bagaimana kamu supaya tidak mencontek lagi? Oh saya akan belajar Pak. Saya akan menjawab mungkin soal itu dengan semampu saya. Seperti itu. Kamu yakin? Oh, saya yakin Pak, insya Allah. Bisa seperti itu, anak seperti itu. Tidak mengulangi lagi? Tidak. Jadi anak itu, kesalahannya itu bukan kita yang selesaikan, tetapi anak sendiri itu yang menyelesaikan permasalahan sendiri. Maka di situ namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Selama ini kita pernah melakukan ini, tetapi mungkin langsung lompat kepada tindakan yang salah. Langsung kita tanya, kenapa kamu menyontek? Kita langsung di situ, kita tidak stabilkan ini di mana? Jadi di sini biasa pernah kita lakukan, mungkin bahkan sering kita lakukan, tetapi tidak menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi dia stabilkan dulu identitasnya, kemudian tanya kenapa dia melakukan itu, validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu katakan keyakinan yang pernah kita sepakati di kelas atau di sekolah. Kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Jadi itu dari posisi ini, pada posisi ini adalah kita guru itu bertindak sebagai manajer. Sebagai manajer. Jadi bukan posisi guru itu sebagai penghukum, bukan posisi sebagai guru merasa bersalah. Kita posisi di sini bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tetapi di sini usahakan ke depan kita bertindak itu guru sebagai manajer. Artinya di situ sebagai manajer itu kita tahu dulu, kita stabilkan dulu dia, kemudian kita tanya kenapa dia melakukan itu sampai dia menyelesaikan sendiri permasalahannya itu. Jadi itu mungkin apa yang telah saya paparkan di sini tentang diskriminasi pemahaman budaya positif dan disiplin positif. Mungkin setelah ini mungkin ada yang bisa menanyakan apa yang telah saya paparkan tadi, mungkin tidak bisa mungkin memberikan penguatan tentang materi yang saya sajikan tadi. Jadi saya persilakan mungkin ada yang bisa memberikan penguatan mungkin atau mungkin bertanya. Mungkin Pak Ena mungkin bisa menambahkan mungkin.
Ya. Jadi saya persilakan kepada Ibu Nasrawati Rudian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan tanggapan tentang kegiatan pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata tentang diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di SMK Negeri Doaraha yang dibawakan oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Nalon Saidin di SMK Negeri Doamuna. Saya pribadi merasa sangat berterima kasih, bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan ini sangat baik sekali untuk kita sebagai guru untuk mengikutinya, karena semuanya itu memang guru harus menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Saidin dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas setiap saat kita melakukan kegiatan mengajar, di mana budaya positif yang disampaikan tadi sangat penting untuk diterapkan kepada siswa-siswi kita di kelas. Seperti yang telah disampaikan tadi, berupa hukuman. Terus terang saya pribadi, restitusi tadi masih sangat baru ya bagi saya. Dan alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan ini saya sudah memahami itu semua, apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi, karena semua akan kita alami di kegiatan belajar mengajar. Aplikasinya itu pasti kita terapkan di kelas, dan kita sebagai guru harus tahu itu, dan kita tidak bisa menyalahkan mutlak kesalahan ada pada siswa. Kita harus juga bisa koreksi diri, apakah kita sudah betul-betul menjadi guru yang baik dan benar dan disenangi oleh siswa-siswi kita di kelas. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Trinawat Nasrawati Rudian tadi tentang budaya positif tadi, tentang restitusi. Memang restitusi ini selama ini tidak pernah kita lakukan, bahkan namanya saja saya nanti sudah pada pendidikan guru penggerak ini saya tahu tentang restitusi ini. Selama ini kita hanya hukuman saja sama konsekuensi. Jadi mungkin saya untuk sekarang ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru SMK Negeri Doaraha yang telah meluangkan waktunya hadir di tempat ini dalam rangka kita berkolaborasi tentang aksi nyata saya dalam modul 1.4 budaya positif, di mana tadi budaya positif itu ada terjadi beberapa materi menyangkut teori, motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, dan disiplin. Dan mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan, kita implementasikan di SMK Negeri Doamuna ini. Jadi mungkin itu saja mungkin pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak, kamu kenapa Pak Guru panggil di sini? Saya tidak tahu Pak. Ya, tidak tahu. Jadi berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? Jam 10 Pak. Jam 7.30. Di sekolah masuk jam berapa? Jam 7.15. Kalau jam 7.30 datang di sekolah, terlambat atau tidak? Terlambat Pak.
Apakah terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Tidak baik. Jadi terlambat itu tidak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Coba ceritakan kenapa kamu datang terlambat sekolah? Saya datang terlambat Pak karena dari malam saya bergerak main bola dan tidurnya jam 12 lewat Pak. Jam 12 lewat. Jadi paginya saya kesiangan Pak dan sampai sekarang Terlambat ya. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah disepakati pada waktu masuk di awal-awal pelajaran? ya Pak. Beberapa waktu ide kasih kata kreatif dan komitmen. Ya. Jadi yang dari TPI tadi itu adalah komitmen. Kamu yakin komitmen itu baik untuk kita? Baik. Bermanfaat untuk kita? Sangat bermanfaat. Bagaimana caranya supaya kamu tidak akan terlambat lagi ke sekolah? Saya harus tidur tepat waktu Pak dan usahakan bangun secepat kalau bisa menggunakan alarm. Kalau bisa menggunakan alarm. Kapan itu mulai untuk tepat waktu datang ke sekolah? Saya akan mulainya Pak besok dan seterusnya. Besok dan seterusnya. Jadi bagus. Jadi kamu yakin? Yakin. Jadi hari ini kamu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih baik lagi ke depan dan menjadi contoh, menjadi teladan bagi adik-adik kelasnya, bagi teman-temannya, sehingga ke depan kamu tidak akan terlambat lagi. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari Pak Guru. Silakan kembali ke kelas.